Shalom ya kepada Bapa Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu mereka yang menonton langsung di YouTube ya. Jadi mereka yang menjadi milik dunia ya, itu akan terjebak. Mereka akan memakai ulang tanda binatang itu lagi ya, vaksin. Karena sudah pada mulai bermunculan ya, bisul atau campak atau ruam-ruam merah ya. Kalau kalian melihat berita ya atau update berita ya, itu sudah pada mulai bermunculan ya, satu persatu ya. Bahkan dokter atau perawatnya itu ya, itu juga akan pindah alam juga, mengurusi campak atau bisul ya. Karena saking gatal, saking panasnya itu bisul atau ruam-ruam merah ya. Ketika diobati atau diberi salep, salep ya, itu bukannya sembuh malah pindah ke organ yang lain, misalnya dari tangan ke kaki, dari kaki ke tangan atau ke perut atau ke punggung seperti itu, atau malah ke muka. Itu dialami oleh balita, oleh anak kecil, oleh remaja, oleh orang dewasa, bahkan oleh orang tua yang sudah lanjut usia juga. Itu semua terkena. Ya, karena efek penggunaan tanda binatang itu ya, yang kemarin sudah mereka pakai. Nah ini ketika sudah terkena campak, sudah terkena bisul atau ruam-ruam merah, itu mereka juga dipaksa lagi untuk terima tanda binatang itu lagi dan harus membayarnya sekarang. Ya, kalau mereka tidak memiliki hikmat ilahi, ya mereka akan terima tanda binatang itu lagi dan akan mengalami kematian mendadak ya, tiba-tiba saja. Karena saking gatalnya ya, ruam-ruam merah atau bintik-bintik merah atau yang mereka sebut campak atau bisul ya, seperti itu. Bahkan kalau aku sendiri yang melihatnya itu ya merasa kasihan ya, anak kecil balita itu ya orang tuanya itu tidak bisa peka ya, tidak tahu bahwa di tanda binatang itu sangat amat berbahaya. Dan mereka milik dunia itu akan terjebak oleh wabah penyakit. Jadi banyak sekali wabah penyakit ke depannya. Entah itu mereka menyebutnya autoimun ya, atau kanker segala macam. Itu akan bermunculan nantinya. Rentetan dari bisul atau campak, terus ruam-ruam merah itu ke depannya juga ada lagi. Seperti kanker, seperti autoimun itu pada bermunculan. Bahkan dokter atau perawatnya yang memiliki urusan dengan wabah penyakit itu juga pada ikutan pindah alam seperti itu. Jadi manusia yang sudah menjadi milik dunia, orang-orang yang menjadi milik dunia itu akan pada binasa, akan pada pindah alam oleh akibat wabah penyakit salah satunya. Yang kedua adalah bencana alam atau sering dikenal dengan murka Tuhan. Ya karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak bisa punya penglihatan atau mimpi. Tiba-tiba saja bencana silih berganti itu mereka tidak tahu. Tahu-tahu saja mereka tidur nyenyak malamnya atau subuhnya, tiba-tiba ada bencana alam. Entah itu longsor, entah itu gunung meletus ya, seperti itu. Bahkan tsunami atau gempa, itu kan mereka tidak tahu. Ya karena mereka adalah anak-anak dunia. Mereka diciptakan ya sebagai contoh untuk dibinasakan seperti itu. Karena ya mereka adalah milik dunia. Biarlah dunia yang memproses mereka dengan bencana alam, dengan alam yang memproses mereka seperti itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan, itu mereka akan lolos.
Karena kan sudah termeterai ya. Kalau ada meterai ilahi di dahi ya mereka akan lolos. Karena bukan milik dunia, miliknya Tuhan, miliknya Yesus Kristus. Makanya mereka akan memiliki penglihatan atau mimpi-mimpi. Dan mimpi atau penglihatan itu harus mereka ceritakan, harus mereka saksikan. Seperti itu. Supaya apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, walaupun didengar oleh orang lain dan orang lain tidak percaya, tetapi mereka setidaknya mendengarkan apa yang dari anak kecil, balita, terus remaja, orang tua, bahkan usia yang lanjut pun, mereka akan bermimpi tentang penglihatan, tentang besok yang akan terjadi. Ya karena mereka adalah milik kepunyaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Makanya harus punya mimpi dan penglihatan. Kalau mereka tidak memiliki, tidak ada mimpi atau penglihatan, ya berarti ya mereka adalah milik dunia. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Beda dengan milik dari Tuhan. Milik dari Tuhan, kepunyaannya Tuhan itu pasti akan diberitahu terlebih dahulu. Seminggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya, bahkan jauh-jauh hari sebelum semuanya terjadi. Semuanya itu terjadi akan diberitahukan. Seperti itu. Makanya berhati-hatilah kalau kalian itu kok tidak bisa mendapatkan mimpi atau penglihatan itu, ya berarti ada yang salah pada hati kalian. Misalnya saja kalian tidak ada kerendahan hati atau merasa mungkin DNA ilahi ya mungkin, atau merasa oh darahku sudah dinetralkan segala macam, tapi kok tidak memiliki mimpi atau penglihatan. Nah itu kalian harus mencari tahu sendiri ya, hati kalian tuh ada masalah apa sebenarnya, kok sampai tidak ada penglihatan atau mimpi yang harus kalian saksikan. Padahal kan di akhir zaman ini kan semua kalangan itu sudah punya mimpi atau penglihatan supaya mereka terbebas dari, keluar dari murka Tuhan, seperti itu. Bahkan tidak ikut terjebak oleh wabah penyakit seperti itu. Terus manusia-manusia yang menjadi milik dunia itu mereka tertawan ya oleh barcode, oleh kiris, oleh berhala, oleh patung, oleh tanda binatang yang kemarin mereka pakai, tanpa mereka itu menyadarinya. Dan mereka tidak tahu, bahkan malah justru diberitahu bahwa vaksin kemarin tanda binatang, mereka justru menyangkalnya. Ya ada yang sebagian ya mereka menyadarinya, tapi kebanyakan mereka menyangkalnya. Belum waktunya tanda binatang itu diberlakukan kok. Nah, itu kan suatu bentuk penyangkalan ya. Nah, padahal ini kan sudah terjadi perang dunia. Masa mereka malah menunggu tanda binatang itu? Itu kan sudah sangat terlambat sekali. Padahal kan sudah perang di sana sini, perang di Irak, perang sama Amerika, perang sama Israel, tapi mereka tidak menyadarinya. Tanda binatang itu masih mereka tunggu. Itu kan sudah sangat terlambat sekali. Padahal kan perang dunia sudah dimulai. Seperti itu. Ya, karena mereka tertawan. Baik itu rohnya, jiwa mereka tertawan. Hanya tubuh saja mereka itu kelihatan jasmaninya itu sehat, tapi rohnya itu tertawan, tidak tahu menahu, seperti itu. Dan mereka tidak tahu masa depan itu mau jadi apa, mau dunia ini mau dijadikan seperti apa, itu mereka juga tidak tahu. Ya karena mereka adalah milik dunia, mereka anak-anak dunia. Seperti itu. Mereka tidak punya cahaya, mereka tidak punya meterai ilahi, dan ya otomatis ya masa depan mereka tuh bingung mau dibawa kemana. Dunia ke depan itu mau terjadi apa. Mereka tidak tahu. Seperti itu. Ya karena mereka adalah milik dunia. Mereka terlalu menikmati apa yang dunia sudah sediakan. Mereka terlena dengan barcode, kiris, penggunaan sistem dunia, sistem dajjal. Tiba-tiba saja mereka menggunakannya itu
membuat mereka tuh nyaman, tidak ingin melepasnya, dibikin dibikin ringan ya, dibikin pekerjaannya itu dibikin tidak susah payah sama mereka. Biasanya ke ATM harus mengambil uang, ini hanya transfer saja melalui barcode atau QRIS saja sudah bisa sampai, tidak harus pergi ke ATM atau tidak harus pergi ke bank ya, seperti itu. Dan itu terjebak, dan pembayaran yang biasanya mereka itu cash segala macam terus beralih ke barcode sama QRIS kan, itu kan sudah terlena ya, sudah tidak mau bersusah payah lagi. Istilahnya semuanya digital. Padahal itu adalah sistem dunia. Itu adalah kepunyaan dunia yang manusia itu sudah terlena. Ditambah lagi dengan ChatGPT ya, itu kan sudah penyembahan kepada patung yang bisa bersuara, bernyawa. Itu kan ada ya semuanya di kitab Wahyu ya. Itu kan kembali lagi kepada kalian mau percaya atau tidak. Itu kan sudah penyembahan kepada patung sebenarnya. Patung yang bisa bersuara ya, punya nyawa. Ditanya apa bisa menjawab. Seakan-akan menjadi solusi bagi kalian. Padahal kan itu sudah yang kalian cari. Patung yang ada nyawanya. Berhala yang punya nyawa bisa bicara. Seperti itu. Jadi kembali lagi ya kepada kalian ya. Kan ini sudah mulai campak, mulai ruam-ruam merah, mulai bisul-bisulan. Itu sudah menyebar di mana-mana. Manusia yang terjebak oleh wabah penyakit, mereka bisa pindah alam. Ini kan gelombang bisul ini itu lumayan lama ya. Jadi ya kalian nanti bisa melihatnya sendiri. Banyak nanti mereka yang akan update foto atau video, entah itu di Facebook atau di TikTok ya, entah itu balita, entah itu remaja, anak kecil, entah itu mereka dewasa, entah itu mereka yang usianya sudah lanjut. Mereka itu banyak yang akan nantinya posting, kena ruam-ruam merah lah, kena, mereka mengatakan campak lah, atau mungkin cacar air lah, atau mungkin bisul atau seperti itu, atau keluar nanahnya, keluar mayonesnya ya. Nah, seperti itu. Itu mereka nanti akan banyak yang memposting-posting itu. Kalian tinggal ya melihat-lihat saja, memilih-milih saja. Ada yang balita, ada yang remaja, anak kecil, dewasa, usia lanjut, semuanya, semua kalangan ada di situ. Mau kaya, mau miskin, ada semuanya. Tidak ada yang dibedakan di situ. Mau sukunya apa, rasnya apa, mau dari pulau apa, dari kota manapun, ada semuanya. Seperti itu. Jadi ya, jangan terima tanda binatang itu lagi ya, vaksin itu lagi yang mereka akan sodorkan. Mereka akan mengatakan bahwa ini nanti akan menyembuhkan campak atau bisul atau ruam-ruam merah atau cacar air segala macam. Tapi ya berbayar ya, kalian disuruh membayar, tapi ujung-ujungnya ya kalian akan pindah alam. Tiba-tiba saja ya tidak sadarkan diri sudah ke alam yang berbeda ya, karena sudah tidak kuat, tubuh kalian itu akan mati tubuh, mengalami kematian tubuh kalau sampai kalian itu menerima tanda binatang itu lagi, seperti itu. Jadi berhati-hatilah di situ, berdoa, banyak berpuasa, supaya kalian itu mendapatkan hikmat ilahi, bukan hikmat dunia. Ya kalau kalian itu masih mengangkuhkan diri atau menyombongkan diri atau membanggakan diri atau menganggap vaksin atau tanda binatang itu adalah juru selamat kalian, yaitu kehendak bebas kalian ya. Kan tidak ada pemaksaan di sini. Aku kan hanya memberitahukan saja. Bahayanya itu akan, ya kalian belum sempat bertobat malah pindah alam kan, ya nggak lucu ya, konyol ya. Berarti kan yang menjemput kalian kalau pindah alam sebelum sempat bertobat kan bukan malaikat Tuhan, tapi ya malaikat jatuh yang berada di bawah, di tanah-tanah itu. Malaikat-malaikat jatuh sudah berjaga-jaga di sana ya, sudah membawa buku absensi ya. Oh ini
manusia ini belum sempat bertobat, ya sudah nggak bisa naik ke surga, seperti itu. Jadi ya itu kembali lagi kepada kalian ya. Aku hanya memberitahukan jangan terima tanda binatang itu lagi atau vaksin yang mereka akan sodorkan, entah itu untuk penyakit campak lah, penyakit bisul atau ruam-ruam merah, itu semua hanyalah sia-sia belaka. Mereka menawarkan segala macam. Ya memang tujuan mereka itu ya untuk menggenosida kalian dengan adanya wabah penyakit tersebut ya, agar tanda binatang itu laku lagi, seperti itu. Jadi ya jangan terima lagi tanda binatang itu lagi ya, vaksin atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh kalian, yang membahayakan tubuh kalian. Itu ya, itu saja dariku ya.